Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang selalu insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita tetap dulu bersyukur dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pengajian kita pada pagi hari ini adalah bertema kajian surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tadi sudah kita bacakan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang akan kita kaji ini, pertama kaitannya dengan ayat pertama sekali yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau disebutkan juga nuzul Quran, diturunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi adalah kelima ayat ini. Yang kedua dikaitkan dengan perubahan status Nabi, ya, status Muhammad menjadi seorang Nabi. Ya, sebelumnya di saat dia berumur 40 tahun ini, dia adalah sama dengan yang lain, sama-sama Abdullah, ya.
sama-sama hamba Allah. Tapi dengan diberinya wahyu pertama kali, dan orang yang diberi wahyu oleh Allah itu disebut dengan Nabi. Maka kalau kita sebut, dan tidak salah kalau kita katakan pengangkatan Muhammad sebagai Nabi adalah dengan turunnya ayat ini. SK kenabian ya. Jadi SK kenabian itu pertama kali turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat yang akan kita bahas ini tentu sangat luas maknanya. Ya. Apalagi ini ayat pertama. Apalagi kalau dikaitkan dengan nuzulnya Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Ya. Sebetulnya untuk memahami nuzul Quran ini perlu dua hal yang kita pahami sekalian. Yang pertama turunnya sekaligus. Yang pertama itu yang sebenarnya. Yaitunya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu alam yang gaib yang kita tidak tahu. Tempat tersimpannya Al-Quran pertama kali. Kemudian diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah namanya. Itu juga kita tidak tahu tempatnya. Tapi dikatakan fi sama'id dunia. Di langit. Langit keberapa tidak tahu kita. Nah, kalau dikatakan nuzul Quran, ada kita membaca ayat umpamanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Maka disebut dalam surah Ad-Dukhan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Jadi malam Qadar itu malam penuh berkah. Kemudian kapan malam penuh berkah itu? Kapan bulan malam Qadar itu? Diperjelas lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, inilah 3 ayat yang keterkaitannya dengan nuzul Quran pertama sekali sekaligus dari Lauh Mahfuz disimpan di Baitul Izzah. Jadi malam Qadar, malam itu malam penuh berkah, malam itu ada di bulan Ramadan. Bukan turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu turunnya adalah diturunkan oleh Allah dengan melalui Jibril. 5 ayat pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dikaitkan dengan, ada yang mengaitkannya dengan tanggal 17 Ramadan. Ya, karena ada qarinah ayat yang menjelaskan itu. Qarinahnya begini. Ada di dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. In kuntum amantum wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman dengan Allah. Ini ada kaitan ayat yang sebelumnya, tapi kita baca di tengah ini aja. Jika kamu beriman kepada Allah, dan jika kamu juga beriman dengan apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami, yaitu Muhammad, yaumal taqal jam'an. Di hari bertemunya 2 kelompok. Kelompok di sini disebut Yaumul Furqan. Di hari Al-Furqan. Jadi, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Al-Furqan, di hari Al-Jam'an, hari bertemunya 2 kelompok. Yaumul Furqan, hari pembeda.
antara yang hak dengan yang batil. Artinya hari Al-Furqan itu adalah istilah yang lain diberikan oleh Allah terjadinya perang Badar. Ya. Ini sejarah bukan? Perang Badar, perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam. Karena setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, orang-orang Quraisy Mekah tetap tidak merasa senang. Kenapa? Karena Nabi disambut baik oleh orang Madinah. Maka mereka sepakat untuk menyerang. Menyerang dan membawa pasukan yang sangat besar. Ya. Ribuan, lebih dari 1000 dengan angka dengan peralatan yang cukup banyak. Peralatannya adalah yaitunya panah dan pedang dan beberapa ekor unta dan kuda. Ya Bu sekalian, nyerang sengaja nak datang ke Madinah. Berita ini didengar oleh Rasulullah. Kondisi umat Islam waktu sangat lemah, jumlahnya sangat terbatas. Di kumpul-kumpul yang laki-laki hanya ada 70 yang pantas untuk diajak perang. Maka kata Nabi di waktu itu, tidak bisa kita bertahan di Madinah. Sebaiknya kita menghadang kedatangannya kaum Quraisy itu sebelum masuk Madinah, bahkan itu jauh sebelum itu, maka disepakati tempat itu Badar. Maka inilah perang Badar, Bapak sekalian. Ceritanya panjang. Ya. Kenapa dikatakan Yaumul Furqan? Karena hari pembeda, dan di sini juga Allah menunjukkan suatu kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena secara kekuatan umat Islam pasti kalah. Karena jumlahnya 70, tentaranya lengkap, kondisi lemah. Dan tidak siap. Orang Quraisy kondisinya siap, kendaraannya banyak, pasukannya kuat, dan terlatih. Tetapi apa? Karena itu suatu kondisi yang harus dihadapi. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kondisi yang itulah yang Nabi SAW mengatur strategi bagaimana untuk bisa menghadapi tentara yang banyak ini. Terakhir di saat perang nak memuncak, di sanalah Nabi itu beristighosah. Jadi ada istighosah ya. Istighosah itu fastasghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Istastaghisuna. Istastaghisuna itu ketika kamu beristighosah rabbakum terhadap Tuhanmu. Istighosah ini Bapak sekalian berdoa secara khusus di dalam kondisi sulit gitu nah. Berdoa, bermunajat secara khusus dengan permintaan yang khusus kepada Allah kondisi sulit. Kenapa kondisi sulit? Karena Nabi harus menghadapi musuh yang berat secara kekuatan real pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Tetapi Nabi punya keyakinan Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Dan di waktu itulah istighosah Nabi terkenal dalam hadisnya, Bapak sekalian, bahasa Indonesia adalah Allahumma intahlik hazihi asabatun saghirah falan tu'bada fil ard. Di antara keluhan Nabi dan istighosah Nabi di waktu itu, dia melihat musuh sudah mulai mendekat. Ya Allah, jika kamu kalahkan, jika kamu hancurkan kami yang sedikit ini, maka tidak bakal ada lagi orang yang beribadah kepadamu di atas bumi ini. Artinya kalau kalah, habis umat Islam gitu. Karena 70 jumlahnya, itu yang ada. Yang tinggal lagi perempuan yang ada di Madinah. Disinilah Allah menjawab, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin manal malaikah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah dengan menurunkan 1000 malaikat yang berubah menjadi seperti tentara-tentara yang siap perang. Jadi malaikat itu bisa berubah apa? Berubah bentuk menjadi manusia. Tadi orang Quraisy kan senang, Muhammad dikit dengan tentaranya ya. Tetapi apa? Nabi beristighosah dikabulkan oleh Allah dari barisan yang 70 ini, di waktu dilihat oleh orang kafir jumlahnya menjadi sangat banyak. Diingatkan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Ya Muhammad, jangan ragu berapa banyak kelompok kecil tapi bisa mengalahkan kelompok
besar. Berkecamuklah perang. Berkecamuk itu diuraikan panjang lebar dalam surat Al-Anfal. Berkecamuk, tengah-tengah berkecamuk itu setiap panah yang dilepaskan oleh orang Islam, oleh kelompok Nabi, itu kena sasaran. Tidak ada yang bersengaja, kena terus. Ya. Karena dia hampir di saat tidak kena, dibelokkan oleh malaikat agar kena. Itulah kalau pertolongan Allah datang. Lurusnya gini, mesti nak kena, dibelokkan oleh malaikat kita. Itulah kekuatan yang tidak min haitsu la yahtasib itu datang itu. Sebaliknya di dalam hadis itu dikatakan, di saat orang Quraisy memanah umat Islam, di saat panahnya hampir kena orang Islam, dibelokkan lagi oleh malaikat tadi. Jadi malaikat itu kerjanya itu. Maka bergugurlah banyak daripada kaum Quraisy di waktu itu, dan kemenangan perang itu adalah di tengah umat Islam. Kenapa? Karena itulah yang disebut kalau kalah tidak ada cerita lagi. Habis orang Islam. Maka istilah itu dikatakan oleh Allah Yaumul Furqan. Nah, menurut penelitian sejarah, dan ada beberapa riwayat di sini Bapak sekalian bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi perang Badar itu jadi apa? 17 Ramadan, saat berkecamuknya itu. Saya bacakan Bapak sekalian, ada hadis, kanat Lailatul Furqan, Lailatul Taqal Jam'an fi sabihatiha Lailatul Jum'ah li 17 madad min syahri Ramadan. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Rasulullah ini diriwayatkan bahwa adalah malam Al-Furqan itu, Yaumul Furqan, hari yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil itu adalah di malam ketemunya dua tentara, ya, tentara umat Islam dan tentara kaum Quraisy fi sabihatiha Lailatul Jum'ah, pada paginya hari Jumat. Dan itu adalah li 17 tanggal 17 madad min syahri Ramadan, yang telah berlalu bulan Ramadan. Berarti 17 Ramadan. Tapi puasa belum wajib di waktu itu. Jadi, saum ini tidak dari awal wajib. Dari waktu itu Rasulullah tidak saum. Kenapa? Belum wajib. Karena itu baru tahun pertama hijrah. Ya, saum itu tahun kedua hijrah. Kalau sholat baru sebelum hijrah sudah wajib. Jadi, hukum agama itu kan tidak serta-merta gitu, berangsur. Ya, jadi kenapa kok perang Ramadan? Ya, memang di waktu itu puasa belum wajib. Ya, jadi kembali kita masalah tadi, ibu dan bapak sekalian, bahwa tanggal 17 Ramadan itu minimal ada 3 hal yang paling menarik di sana. Pertama, pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian statusnya berubah, Muhammad menjadi seorang dan itu dikaitkan dengan tanggal 17 Ramadan itu juga Perang Badar. Perang Badar adalah Yaumul Furqan. Perang yang luar biasa nilainya terhadap perkembangan Islam. Disebut dengan hari pembeda. Jadi 17. Apa ayat itu turun? Ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaqah. Dia telah ciptakan manusia dari alaqah, dari gumpalan daging. Iqra' wa rabbukal akram. Kamu baca dan kamu akan tahu Tuhanmu itu maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajar menulis dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak ada ilmu baginya atau yang tidak diketahuinya. Itulah 5 ayat pertama. Luar biasa ayat ini Bapak sekalian. Luar biasa, bukan biasa lagi. Memang ayat Al-Quran luar biasa. Ayat pertama turun ini. Dalam aspek mana aja kita akan bicarakannya, tidak akan cukup waktu. Ya. Saya kaitan dulu komentarannya dengan kaitan sejarah dengan yang tadi kan. Jadi, kembali kita dulu memahami kata-kata saya tadi. Bahwa
ayat ini diturunkan oleh Allah tanggalnya berkaitan dengan Yaumul Furqan. Di bulan Ramadan, yaitunya di hari bersamaan tanggal dengan Perang Badar. Bukan sama terjadi, tanggalnya aja sama. Dan ini adalah kaitannya dengan Perang Badar dan juga adalah pengangkatan seorang Nabi. Dan ini adalah ayat pertama turun dari 6.328 ayat. Jadi kalau begitu apa? Turun ayat pertama itu memang bulan Ramadan, tapi nuzul Quran itu bukan Ramadan saja. Tapi Al-Quran itu turun tiap bulan, tiap pekan. Bahkan selama kenabian bisa aja dalam sehari itu 2 kali, 3 kali turun ayat. Kenapa? Karena setelah turun ayat ini, dakwah syariat Islam mulai, diturunkanlah ayat oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kondisi yang waktu itu. Jadi tidak sekaligus. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 1 surat pendek, kadang-kadang hanya panjang ayatnya turun. Berapa lama? 22 tahun baru selesai. Lebih pula. Jadi kalau gitu apa? Tidak tepat kalau tidak peringatan nuzul Quran bulan apa? Bulan Ramadan saja. Tidak peringatan Al-Quran itu udah kapan? Sepanjang? Panjang tahun. Karena setiap tahun ada. Hari Jumat ada, hari Sabtu sudah, hari Ahad ada, Senin ada kan. Sampai dengan hari Jumat. Bulannya, bulan Muharram ada, bulan Safar ada, sampai bulan Zulhijjah. Tiada bulan yang tidak ada turun Al-Quran. Jadi kalau nak peringatan nuzul Quran kapan? Setiap bulan. Setiap hari. Dengan demikian apa? Kalau nak baca Al-Quran artinya apa? Setiap hari kan. Peringatan Al-Quran itu baca dia, kuatkan keimanan kita dan gali dan pelajari Al-Quran. Jadi kalau hanya mengingat tahun pertama atau pertama sekali turun Al-Quran 17 Ramadan itu wajar kan? Tapi yang 5 ayat ini, yang 5 ayat ini aja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau yang turunnya malam qadar apa? Turunnya sekaligus. Kenapa? Karena Quran itu pertama kalinya tersimpan di Lauh Mahfuz. Dulu pernah saya bacakan di dalam surah Al-Buruj. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Akhir ayat. Itulah Al-Quran yang sangat mulia. Dia tersimpan pertama sekali di Lauh Mahfuz. Karena Al-Quran itu kan kumpulan kata-kata Allah. Kalau kata Allah kita katakan firman ya. Kumpulan firman-firman Allah itu yang Allah sudah siapkan sebagai pedoman perjalanan hidup manusia di dunia, maka dikumpulkan berupa sebuah kitab. Bukan dikarang ya. Kalau manusia diapakannya namanya? Dikarang ya. Tapi kalau Allah kan cukup dikatakannya. Kalau manusia tidak buat sebuah buku, lama ngarangnya dipikirkan, dibuatnya baru ya. Tapi Allah tidak. Allah berfirman. Dan firmannya ini langsung tertulis. Dan tertulis berupa kitab. Dan kitab itu disimpan di Lauh Mahfuz. Kapan? Sejak azali. Tidak usah ditanya tahunnya. Apakah sebelum ada manusia? Bisa aja ya. Dan itu tidak bisa. Tidak usah dijawab. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Di langit. Baitul Izzah itu kenapa? Tempat yang mulia. Kenapa dikatakan tempat mulia? Karena di sana Al-Quran disimpan. Di Baitul Izzah ini disimpan, bertepatan dengan 17 Ramadan, perintah Allah kepada Jibril, wahyukan kepada Muhammad. Di mana diwahyukan oleh Allah? Kebetulan Muhammad di waktu itu sedang berada di puncak gunung Jabal Nur. Jadi Jabal Nur itu Bapak sekalian, kalau Bapak dan Ibu pergi umrah atau haji, ada kira-kira 6 kilo menuju utara. Ada itu adalah kalau jaraknya 6 kilo. Tapi kalau ditempuh cukup jauh karena kemacetan dan karena bangunan 6 kilo di luar kota. Nampak begitu kira-kira dari jalan bawah, tapi ke sana tidak sengaja, orang Saudi sengaja tidak membuat fasilitas agar dibuat mudah sana karena takut itu akan dikultuskan. Jadi kan orang-orang berkata,
Jabal Nur tempat turun pertamanya Al-Quran. Di puncak gunung itu ada namanya Gua Hira. Kenapa tidak dibangun oleh orang Saudi jalan yang mulus? Atau dibuat lift yang lebih cepat ke sana? Atau disiapkan kendaraan? Karena jalannya daki gitu. Betul. Ada keyakinan. Kalau itu dibuat akan dikultuskan oleh umat manusia. Ke Jabal Rahmah aja coba lihat kelakuan orang kita. Hanya sekadar Jabal Rahmah gunung yang di Padang Arafah. Apalagi di apa? Di Jabal Nur itu naik, saya pernah naik sana sekalian naik gunung terjal memang. Tingginya kira-kira berapa ratus meter, terus sampai kita ke puncak, turun kira-kira 15 meter. Belok kanan dikit, di sana ada gua. Tapi gua ini di bawahnya terjal ke bawah begitu, dan di sana nampak Ka'bah. Banyak ada orang yang coba pergi jalan, doanya sekadar disiapkan jalan ada, dianukan gitu. Tapi sayang apa? Di puncak itu ada batu-batu besar, kadang-kadang orang sholat, kadang-kadang berdoa, macam-macam. Kan hal-hal apa? Masih banyak itu. Padahal itu tidak ada sunahnya. Maka itulah diinginkan, sedangkan tidak diapakan masih dilakukan oleh orang. Ada yang nangis-nangis di sana, ada yang macam-macam ibu sekalian ya. Ada 200 batu ngadep ke apa kan? Ya memang berdoa tidak apa-apa, tapi jangan dikultuskan karena itu hanya tempat turunnya wahyu pertama. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian di sana itu ada gua di dalamnya agak lapang, tapi pintu masuknya itu ada sekadar kita bisa masuk, nunduk dikit bisa. Di dalam Gua Nur. Kenapa Nabi di sana? Dia sudah berada di sana selama 6 bulan. Bolak-balik. Bawa perbekalan boleh ke Mekah, boleh pulang. Jalan kaki itu kan. Kenapa dia di sana? Karena dia tidak sanggup menghadapi kondisi yang ada di Mekah. Nabi ini kan orang yang sudah terpelihara dari awal ya. Terpelihara. Kelakuannya terpelihara, sikapnya. Dan di saat dia melihat tingkah laku dan perbuatan orang-orang Quraisy yang jahiliyah itu, dia tidak tahan. Saya tidak bisa bertahan begini. Karena dia juga, sehingga waktu itulah dia minta izin kepada Khadijah bahwa dia apa? Minggir. Apa? Ingin. Tidak boleh kita katakan bersemedi. Kalau orang Buddha bersemedi ya. Maka di dalam apa? Di dalam bahasa Arabnya bertahanus. Bertahanus itu hanya berusaha menenangkan pikiran, mengakui kebesaran Sang Pencipta itu aja. Tapi tidak tahu siapa yang lakukan. Jadi Nabi belum ada ibadah di waktu itu, belum ada agama ada di waktu itu. Jadi kalau bertanya, sebelum Nabi jadi diangkat jadi apa agamanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada agamanya? Belum ada. Cuma dia sudah punya apa? Perilaku yang terjaga dari awal. Dia tidak rusaknya. Kapan adanya agama itu? Memang di tengah-tengah kaum Quraisy sudah ada agama menyembah apa? Menyembah patung ya. Tapi Nabi tidak ikut itu. Karena Nabi tidak ikut. Karena menurut akalnya tidak masuk. Ya. Masakan batu ini yang disembah. Masakan kurma yang dibentuk ini yang disembah. Maka seolah-olah di waktu itu dia, ya Allah ingin mencari kebenaran. Ya. Lama, belum bulan nak tunggu. Hanya sekadar nampak. Tapi atas kehendak Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian, bertepatan dengan bulan Ramadan, di waktu itu musim dingin kebetulan, tiba-tiba di tengah malam, dia ditutup oleh suatu apa? Makhluk yang tak pernah dilihatnya begitu. Kenapa? Karena di waktu itu Jibril memperlihatkan bentuknya. Waktu itu, sampai di sana, Nabi langsung diapakan? Diperlihatkan tulisan. Iqra. Iqra itu apa dia? Bacalah. Ya. Artinya baca. Nabi ini kan memang dari awal tidak ada sekolah kan? Dari awal kehidupannya lah susah. Ikut kakeknya, ikut ubala kambing, ikut pamannya Abu Thalib, ikut berdagang kan? Itu Abu Thalib. Nabi kita Muhammad dah sempat. Sampai dia umur 25 kan masih berdagang dia. Dagangnya ngalahkan bapak-bapak yang ada berdagang sekarang ini. Berdagang apa? Berdagang antar negara. Kalau berdagang antar negara itu apa?
Impor ekspor Tapi impor ekspor kendaraan waktu itu belum ada. Bawa dewek, jemput dewek. Nabi kan apa? Dia bawa pertama dua Abu Talib. Kemudian dibawa sezaman muda-mudanya Abu Talib meninggal dia sudah lakukan perdagangan sendiri. Karena dia juga tidak punya modal, akhirnya kan dia membawa barang dagangan kolong mengerat Mekah di waktu itu. Kolong mengerat Mekah di waktu itu kebetulan siapa? Seorang perempuan. Yang nama Khadijah. Dia bawa barang. Jadi membawa yang modali dagang Nabi letakkan lagi gitu Dibawanya barang Khadijah, dibawanya ke Syam. Habis dijual, dibeli barang di sana, bawa lagi ke Yaman, itu izin apa? Khadijah. Khadijah punya beberapa orang rekanan lah kalau kita istilahnya sekarang. Rekanan. Di antara sekian banyak puluhan rekanan yang tidak pernah rugi, rekanan yang jujur, yang tidak pernah nyimpannya, hanya satu-satunya Muhammad. Yang lain apa? Rugilah, rusaklah barangnya, tidak jujurlah, tapi dia mau jujur. Sebagai seorang lama dia. Dilihat berapa kali sekalian. Kemudian Khadijah juga sering bertanya kepada bagaimana kamu lihat Muhammad di dalam perjalanannya? Luar biasa. Kami senang kalau ikut sama dia. Kalau ikut dalam perdagangan. Kenapa? Kalau setiap dia berjalan di dalam perdagangan itu, dia diapakan? Dia tidak, perjalanan kami itu diiringi oleh awan. Kami senang kalau Muhammad. Hal inilah, maaf ngomong ibu-ibu dan bapak sekalian, Khadijah sebagai seorang janda kaya di waktu itu, umur 40, tertarik kepada Nabi kita Muhammad. Tapi tidak mengatakan, saya cinta padamu ya Muhammad, ada gitu dia. I love you Muhammad, begitu. Bagaimana dia caranya? Khadijah sebagai seorang muda mencari pamannya Abu Talib. Cerita-cerita, dan itulah baru terang-terangan aja Khadijah mengajukan kepada Abu Talib. Kemudian Abu Talib mengatakan, merundingkan dengan Nabi. Ya, itulah ibu bapak sekalian. Akhirnya Nabi kawin dengan Khadijah. Jadi, sekarang apa saya ceritakan begitu? Kenapa kok Nabi 6 bulan dengan apa yang modal hidupnya kan gitu ya? Jadi, 6 bulan itu turun di saat itulah, di saat turun wahyu. Tadi dikatakan dia tidak. Kenapa dia tidak bisa membaca? Kan tidak pernah sempat belajar dan tidak ada sekolah di waktu itu. Di saat dia disuruh baca, dia jawab, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Dalam riwayat itu dikatakan, kalau kita punya tangan, dipegang Nabi itu, ditarik kuat-kuat, kemudian dia dipeluk gitu kan. Berpancaran keringatnya. Pada hari musim dilepaskan. Iqra, jawabnya, ma'ana biqari. Kali lagi dipeluk kuat-kuat, ma'ana biqari. Tidak bisa ya Muhammad. Ya. Kali ketiga, sudah lepaskan. Iqra. Artinya, hai Muhammad, kamu baca apa yang saya baca. Gitu ya. Jadi, Nabi membaca apa yang dibacakan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibaca. Tinggal ingatan Nabi. Kemudian makhluk itu, kata Nabi, pergi menghilang. Dan Nabi di waktu itu dalam kondisi ketakutan. Ketakutan, kedinginan. Nunggu hari agak siang, kan ada enggak senter di waktu itu? Tidak ada. Nunggu hari agak siang, pagi, tertatih-tatih berjalan 6 kilo ke Mekah. Berjalan, sampai di rumah, tidak banyak-banyak ngomong. Khadijah heran, ngapa Muhammad, ngapa suamiku katanya kan? Kata Nabi di waktu itu, Zamiluni, selimuti aku. Dia tidur. Coba lihat bos sekalian, luar biasa. Kalau ibu yang terjadi pada suami dong itu, aduh apa, mungkin gitu ya. Benar tak? Apa pak, apa, kemana, aduh apa kan? Tapi Khadijah seorang wanita yang bijak, ya. Dilihatnya itu, dia langsung pergi tempat itu, diselimutilah Nabi. Tanpa tanya, ditenangkan. Artinya apa?
terlihat di sana seorang ibu kita, Ibu Khadijah Ummul Mukminin, seorang ibu yang luar biasa bisa mempertahankan, menjaga emosionalnya waktu itu senang, dia tenang tidur. Seorang perempuan yang luar biasa bijaknya, tidur selimuti sejam 2 jam, letakkanlah 3 jam 4 jam, Nabi terbangun. Setelah terbangun, ya dikasih minum, kasih makan lah caranya kan. Jadi ini belum dikasih makan, belum apa, tanpa penting lah orang ibu ini. Nah bu ya, jadi ini sudah pelajaran juga ini. Kalau tidak apa-apa, sudah itu baru apa? Nabi ngomong, "Napa ya Muhammad? Ja'ani, datang kepadaku suatu malam." Mau diceritakannya lah, aduh deh. Tiba-tiba dia ikut dan suruh membaca aku ini. Dibaca Nabi, karena apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min akhlaq, iqra wa rabbukal akram. Khadijah di waktu itu, apa ya? Dan ingatannya langsung kepada pamannya. Pamannya adalah seorang yang apa? Ahli kitab. Jadi di tengah-tengah konversi ada juga ahli kitab. Apa dikatakan di bawahnya? Kalau begitu, sudah ini kita pergi ke pamanku. Coba kita tanya. Bukan ramalan, bukan. Tapi kita tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena pamanku adalah ahli kitab. Di waktu ditanya, ya paman, apa yang terjadi pada anak saudaramu? Gitu ya. Ini. Suruh Nabi cerita. Waktu itulah pamannya tadi berkata, ja'akan namus allazi qad ja'a ila Musa alaihissalam. Yang datang itu namus. Namus itu istilah lain dari malaikat Jibril menurut versi ahli kitab. Jadi bahasanya lain bu ya. Jadi ada bahasanya ja'akan namus. Yang datang itu namus. Karena memang siapa? Dia hafal apa yang di dalam kitab-kitab ahli kitab itu memang nanti akan datang seorang nabi di akhir zaman, bentuknya ini, kondisinya ini, ya, dan dikaitkannya begitu. Dia berani mengatakan bahwa yang datang itu adalah namus, malaikat Jibril yang datang kepadamu mengajarkan agamamu. Dan kamu nanti akan ditugaskan menyampaikan agama dan kamu akan ditantang oleh suku kamu sendiri. Jika saya masih hidup, saya akan berada di sampingmu. Tapi sayang di waktu itu dia sudah uzur, beberapa tahun sudah itu dia meninggal dunia. Taulah Nabi bahwa itu wahyu itulah sejarahnya Ibu Bapak. Baru sejarah ini belum tafsir kan? Sejarah turunnya ayat pertama. Dan disinilah Nabi tahu bahwa dia telah diberi petunjuk oleh Allah. Tapi ibu dan bapak sekalian luar biasa hal itu. Setelah itu apa? Nabi mulai dan kadang-kadang dia kembali juga sekali ke Gua Hira. Lama sudah itu baru nak turun lagi. Baru turun ya ayuhal mudassir. Ya. Sekarang kita katakan ini dewa sekalian. Ayat yang 5 ini. Ayat 5 ini. Ada tak nama Allah di sini? Tidak ada kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu itu maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Tidak ada kata-kata Allah di sana. Apa? Dan ini ayat pertama. Orang akan berpikir, kenapa lah ayat pertama itu tidak qul huwallahu ahad ya? Kalau logikanya kan begitu. Pikiran logika kita ya. Langsung dikenal Allah kan? Qul huwallah. Katakanlah ya Muhammad, Tuhan kamu itu Allah. Ini tidak dikatakan begitu. Itu malah turun setelah beberapa bulan setelah itu. Qul huwallahu ahad. Allah lah Tuhanmu. Allahu somad. Allah itu tempat segala-galanya meminta kebutuhan kita. Lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak itu yang turun pertama. Tapi yang turun pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Nabi tidak didoktrin begitu ya, tapi disuruh juga apa?
Iqra' dulu. Iqra' itu apa? Baca. Baca itu kalau kita membaca mengapa? Belajar. Kan itu dah. Iqra', baca. Dan kamu tidak akan dapat ilmu tanpa membaca. Nabi kan tak bisa baca. Kan gitu ya? Nabi kan tak bisa baca. Dia kan ummi. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Dialah mengurus kepada orang ummi, seorang rasul. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Bahwa Nabi itu adalah ummi. Dia bisa baca, tapi disuruh baca. Gimana? Orang tak pandai baca, disuruh baca. Bisa enggak? Tapi inilah luar biasanya. Minimal, kita akan memahami begini. Membaca itu tidak mesti yang tertulis. Apa? Bisa membaca yang tertulis, bisa membaca yang tidak tertulis. Ya. Kalau yang tertulis jelas Al-Quran, tulisan ini tertulis ini. Ya. Ini saya ambil dalam tafsir tadi, jangan terlalu berat saya baca, saya fotokopi sekalian. Banyak lembarannya ini. Karena tafsir saya tak bawa masing-masing. Ini ada tulisannya, saya baca. Tertulis. Tapi Nabi tidak bisa membaca tertulis. Maka berarti dia disuruh membaca yang tidak tertulis. Ada bahasa di sananya ibu-ibu sekalian. Bacalah. Alam takambang jadi guru. Arti baca alam gitu artinya ya. Itu kalau jadi pepatah orang sana. Wah, filosofi hidup orang satu, alam takambang jadi guru. Alam yang super luas ini jadikan sebagai guru. Belajar kepada alam katanya kan. Jadi baca yang tidak bisa dibaca. Berarti Nabi apa? Maka diingatkan, bacalah. Tapi diingatkan oleh Allah di waktu coba baca Bismi dengan nama Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhan? Rabb ini dulu saya artikan, orang Arab pasti tahu artinya. Rabb itu bukan sekadar kata-kata Tuhan itu. Ar-Rabb itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Al-Mudabbir yang mengatur. Al-Malik yang memiliki dan menguasai. Jadi kalau begitu, bacalah dengan menyebut nama siapa kira-kira yang menciptakan. Siapa yang mengatur. Siapa yang menguasai. Kan itu artinya dia. Kalau kita artikan secara makna bebas. Bacalah ya Muhammad. Pikirkanlah ya Muhammad. Kajilah ya Muhammad. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai dan memiliki sesuatu kita. Siapa? Siapa yang diciptakannya? Karena kalau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan? Itu mencipta. Kalau membuat lain, ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat kan? Kenapa ini dibuat? Bukan dicipta. Karena ini dibuat dari bahan yang sebelumnya, diolah jadi kain dia. Besi ini juga diolah. Dikumpulkan besi-besi yang ada dalam tanah, diolah jadi besi dia. Dan ini dibuat. Maka itu tidak penciptaan. Kalau yang ciptaan, di antara ciptaan itu, ciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya manusia. Dari tidak ada jadi Kan manusia ini tidak bisa dibuat dari tanah, dibuat ini bisa tidak? Tidak bisa. Memang untuk jadinya manusia proses hamil kan benar. Tapi itu penciptaan. Dibuat. Kalau hanya membuat bisa manusia seperti dia, secara itu bisa manusia sekarang. Secara fisik ya. Dibuat rambutnya, dibuat kepalanya, dibuat tulangnya, dibuat dagingnya, dibuat apa bisa. Tapi dia tidak bisa membuat apa? Jadi hidup. Agar jantungnya punya apa? Dibuat jantung pas itu bisa aja. Tapi jantung yang tidak berfungsi bisa ya. Contohnya orang praktek sederhana. Kenapa? Karena itu hanya Allah yang bisa. Nah, itulah yang diingatkan, disuruh berfikir oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi ayat Al-Quran ini betul-betul mengajar orang untuk mendalami ilmu, kan itu artinya. Pertama kali, artinya kalau itu diyakini berdasarkan keilmuan dan ilmu yang menimbulkan keyakinan, maka mantap dia. Itulah maka saya katakan tadi, kenapa tidak kul huwallahu ahad aja suruh langsung. Nah, itu sudah doktrin jadinya kan, kul huwallahu ahad. Tapi Iqra bismi rabbikal itu adalah perintah, perintah kaji, pelajari. Ada yang mengatakan Iqra itu bukan sekadar artinya membaca, bisa membaca, bisa mengkaji, bisa menggali, bisa meneliti, bisa mensurvei, kan bisa aja. Itu membaca nanti. Kalau disurvei, hasil surveinya dibaca. Kalau meneliti, hasil penelitiannya dibaca. Kalau hasilnya mengkaji, hasil kajian itu dibaca. Jadi, kalau zaman sekarang luas artinya, Ibu sekalian. Tapi, coba sekarang, ayat pertama sampai ayat kedua nih. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di antara yang diciptakannya itu adalah khalaqal insan. Allah telah ciptakan manusia. Manusia ini diciptakan dari apa? Karena di waktu itu, pemahaman orang, manusia lahir melalui kehamilan. Kehamilan yang sudah berada di dalam perut seorang ibu. Dia sudah berbentuk suatu alaqah, suatu gumpalan gitu ya. Padahal, Bapak sekalian, sebelum terjadi itu ada proses kan? Nanti dijelaskan setelah itu. Tapi untuk tahap pertama diingatkan oleh Allah bahwa Tuhanmu itu adalah yang menciptakan kamu. Ciptakan kamu dari segumpal daging. Oh, manusianya kan dari tanah. Itu lain prosesnya. Lain penjelasannya. Ada nanti di dalam di dalam surah As-Sajdah. Coba dengar Ibu sekalian. Wa bada'a khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Masyaallah ayat itu. Awal pertama manusia diciptakan dari tanah. Siapa itu? Adam. Wa bada'a khalqal insani min tin. Awal pertama. Dari tanah. Di mana? Di surga. Tapi itu awalnya aja. Kalau di dalam hadis itu dikumpulkan dari bermacam-macam tanah. Kehendak Allah setelah dikumpulkan hanya dengan kata-kata kun fayakun. Jadi, jadilah manusia. Ada enggak kira-kira sepintar-pintar manusia cari tanah macam-macam buat ini kun fayakun. Jadilah bisa jadi manusia. Bisa tak? Tak bisa. Buat kue ibu tak bisa jadi kun fayakun tidak kan? Bisa tak ambil tepung, ambil gula, ambil telur dalam wadah kun fayakun. Jadilah kue bolu. Bisa tak? Tak bisa. Harus ada sebab akibatnya dulu. Tepung, dia ambil air, dia ambil telur, dia ambil bahan lain-lain. Kemudian dia apakan? Dimasukkan wadah, sudah masuk wadah, masuk apa lagi? Apa namanya? Open ya. Baru jadi kue dia. Tidak bisa kun fayakun. Tapi Allah kun fayakun. Jadilah Nabi Adam. Tapi karena itu awal pertama manusia. Dan setelahnya, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tapi keturunan anak manusia yang asal mula dari tanah itu dijadikan dari sel-sel-sel. Kan ada dalam min sulalatin. Sulalatin itu sel-sel. Maaf ngomong ibu-ibu dapat sekalian. Kalau kalau di dalam surat At-Tariq khuliqal insanu mimma undafik. Maaf nak ngomong ini tidak porno Ibu, tapi ini ayat Al-Qur'an. Ya. Khuliqal insanu mimma undafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Maaf itu ayat Al-Qur'an. Ma undafik. Waktu terjadinya hubungan suami istri. Ya, dafik itu. Yakhruju, air itu keluarnya mana? Air ada yang dari pihak laki-laki keluar bernama air mani, keluar minas sulbi. Sulbi itu apa? Tulang punggung. Yang perempuan wat taraib dari sini. Jadi kita ini
berasal dari air yang dari laki-laki di sini, yang perempuan di sini. Apa yang maksudnya di sini? Maaf ngomong ibu-ibu sekalian. Sel mani keluar di waktu terjadinya hubungan suami istri, masuk ke dalam rahim, kebetulan, maaf ya, kebetulan sel telur saatnya turun. Sekali sebulan kan? Indung telur ya? Indung telur seorang ibu keluar, kebetulan ma'un dafik sel mani masuk. Dan kalau ada yang kuat, dia akan bergentayangan di dalam rahim itu. Dan kalau ada yang positif, sel telur tadi ketemu dengan salah satu sel mani laki-laki tadi, yang 1 sendok itu jumlahnya 2 juta sel, satu yang jadi. Coba lihat ibu sekalian, lihat ya. Ketemu. Positif ibu amin. Tapi belum tahu itu. Baru tahunya setelah berapa hari setelah itu. Pernah tidak cerita? Tidak, itu Al-Quran. Ya, jadi kalau Iqra' bismillahirrahmanirrahim luar biasa ibu-ibu sekalian kajiannya. Bisa aja tidak habis ini. Ayat pertama, ayat kedua aja adalah jam 9. Ya. Jadi kembali lagi ayat tadi. Karena di waktu nafsirkan Al-Quran kan tidak bisa. Kita harus kaitkan dengan ayat yang lain, kaitkan dengan hadis, kaitkan dengan ilmu, kaitkan dengan kondisi. Itu yang menamakan menafsirkan Al-Quran. Jadi ayat antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling menjelaskan. Jadi tadi kita katakan wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sel-sel. Itulah yang disebut sel-sel tadi. Min sulalatin mim ma'in. Sel-sel itu berupa air. Maka disebutlah air mani laki-laki, sel min ma'in. Mahin itu apa? Suatu yang tidak ada maknanya. Kenapa? Ya, kalau ini debu masih bisa dilihat. Ya, ini ada debu nih, ada. Dengan mata saya tidak bisa dilihat, tapi dengan mikroskop sekian ribu kali pembesar, dia bisa dilihat. Karena tidak ada bahagian ini yang tidak ada debu, sekian walaupun sudah dibersihkan. Itu kata orang ahli, sekian ya. Jadi kalau begitu, manusia itu asalnya dari sel yang tidak bisa dilihat oleh mata, begitu kecilnya. Nah, coba pikir. Kalau debu di letak tempatnya masih kelihatan kan? Kalau kita dari sel yang tidak bisa dilihat. Kenapa bagaimana membagi air 1 sendok menjadi 2 juta? Tanya ke orang ahli kedokteran. Itu setelah dilihat, mani yang keluar itu kalau roh dia akan bertayang begitu sekalian. 2 juta. Kemudian apa? Setelah ketemu dengan apa tadi? Ketemu dengan apa namanya tadi? Sel indung telur, maka disempurnakan. Sumasawahu, disempurnakan oleh Allah. Kan kecil sama kecil ketemu. Bagaimana Allah menyempurnakan? Diperjelas oleh Nabi. Wabada khalqal insana arba'ina yawman nutfatan. Dimulai ciptaan manusia itu 40 hari, dia tetap berupa nutfah. Nutfah itu apa? Tetesan kecil. Nutfah itu tetesan artinya. Karena anak yang kecil tadi sudah ketemu. Tetapi di dalam ilmu kedokteran saya baca, setelah ketemu, dia setiap hari membelah diri. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi apa? 8, 8 jadi 16, terus 40 hari dia sudah berbentuk sedikit. Nutfahnya itu sudah berbentuk apa? Kalau setetes air dia, yang ada gumpalan lah gitu kan. 40 hari berarti sebulan berapa? 10 hari. Summa yakunu mislu zalik alaqah. Kemudian tambah 40 hari lagi. Yang ini tambah lama, tambah besar, tambah lama, tambah besar, tambah 40 hari. 2 kali 40 hari lah jadi berapa dia? 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 hari dia sudah mulai alaqah. Alaqah tidak? Alaqah itu tergantung. Melengket. Tadi masih berketayangan ya. Sekarang melengket di mana? Di dinding rahim. Ibu punya rahim begitu, melengket di sana. Kalau ibu-ibu cerita gini, kalau anaknya, mantunya, hamilnya baru 2 bulan, jangan banyak gerak nak ya. Jadi benar tak? Kenapa jangan banyak gerak? Kalau banyak gerak, lepas nanti. Apa kalau lepas? Kalau tidak kuat ya. Kalau dia baru hamil 2 bulan, kerja keras punya ini, bisa apa?
bisa keguguran. Kenapa memang wajar? Karena dia belum mantap posisinya di bawah 2 bulan itu. Tapi 2 bulan dia sudah alaqah. Apalagi summa yakunu mislu zalik, dia akan seperti juga tambah 40 hari lagi dia akan jadi mudghah. Mudghah itu alaqah tadi menjadi mudghah, dalam bahasa kedokteran disebut dengan zigot. Zigot itu apa? Apa yang bakal jadi manusia ini sudah lengkap. Dari kehamilan 4 bulan sudah lengkap. Bentuknya belum ada bentuk seperti ini. Bagaimana bentuknya? Lebih kecil, yang kecil bukan ya. Dari ujung rambut ke ujung kaki sudah ada. Apa yang secara bawa sekalian? Di mana Nabi dapat ini ilmunya? Sumayur salah alaihil malak. Di umur 4 bulan kehamilan ibu itu dikirim malaikat. Nah, jadi malaikat pernah masuk ke dalam apa? Ke dalam rahim seorang ibu yang hamil 4 bulan. Bagaimana dia masuk? Jangan ditanya. Karena dia makhluknya kah? Dia masuk. Fayamfuku fihi ruh. Zigot tadi dikasih roh. Ditiupkan. Bagaimana? Yang fuku itu ditiup. Bagaimana dia meniup? Jangan ditanya cara niupkannya. Kalau ditiupkan, berarti benda tadi, maka dia sudah mulai hidup. Maka itu banyak orang mengatakan, kehidupan itu dimulai apakah di waktu pembuahan, apakah di waktu 4 bulan. Secara biologis adalah di waktu pembuahan. Secara roh adalah 4 bulan. Jadi Bapak sekalian, jadi kalau di saat 4 bulan dia sudah mantap, dia sudah kasih roh. Berarti kalau kasih roh sudah hidup. Kalau sudah hidup bisa bergerak. Kata orang, dan ibu boleh coba, anaknya kalau sudah hamil 4 bulan, atau suami melihat istrinya sudah hamil 4 bulan, boleh dirasa. Atau boleh ditanya kepada siapa? Ada istrinya. Apa? Pasti sudah ada gerak kan? Itu kan ilmu ini. Kok ilmu itu ada gerak? Sudah itu apa? Sebelum dia malaikat ke fayu'mar bikatbi arba, disuruh lagi menulis 4 hal. Umruhu, ajaluhu, asakiyun, amsa'idun. Ini kamu akan lahir ke dunia nanti umurmu sudah tahu. Jadi kita ini sudah ada jatah ilmu ini. Ada yang umurnya 100, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 20, ada yang 15 hari, ada yang 1 hari, kan ada ya? Ini sudah ada kitanya. Jadi kalau bisalah dibuka, semua kita ini buat jadwal lah, ada tanggal matinya nih. Gitu. Jadi ibu lah ada juga tanggal matinya kan? Tapi tidak ada yang tahu. Nabi sendiri tidak tahu tanggal matinya. Yang tahu hanya Allah. Kenapa itu sudah ada? Karena Allah sudah tulis. Cuma nanti penyebabnya bisa dijadikan dia sakit, ada aja ya. Itu hukum sunatullah, kausalitas. Dijadikan dia ditabrak mobil, jatuh ke pesawat, tenggelam, makan buaya, kan ada lagi kan. Macam-macam. Itu penyebab. Tapi ajalnya sampainya di sana. Itu maka tidak boleh. Kalaulah sudah terjadi, tidak usah sesali lagi. Kenapa lah aku izinkan dia keluar tadi? Kalau tidak aku izinkan keluar, tidak mati dia kan itu kan. Tidak bisa. Kalau itu sebelum. Tapi kalau sudah terjadi, jangan ngomong lagi. Itulah takdir yang telah ditetapkan Allah. Jadi sudah ditulis. Ajalu umruhu. Umurnya berapa? Ajaluhu. Ajaluhu itu saat dia mati itu kapan? Kemudian perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup manusia ini tetap ada 2. Sakiyun, sa'idun. Ada saat susah, ada saat senang. Ada saat susah, senang. Tidak ada manusia yang senang dari awal sampai akhir. Tidak ada itu. Sekaya apapun orang, tidak ada hidupnya yang senang 100% dari awal sampai akhir. Tapi itu sudah apa? Berjalin, berkelindan itu. Senang susah, senang susah, senang susah, senang takut, berasa berakhir gitu ya. Ada juga yang susahnya lebih lama, senangnya sebentar, ada juga kan? Tapi yang silih berganti, itulah perjalanan hidup. Dan itu hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Inilah yang disebut khalaqal insana min alaq. Jadi yang disebutkan dalam ayat ini yang satu aja. Kalau dalam hadis tadi diperjelas ya. Nutfah, alaqah, mudghah, baru bayi dia. Itu tafsiran ayat ini.
Kan luar biasa ya ayat Al-Quran. Itu yang disuruh Nabi berfikir. Bisa enggak manusia melakukan itu? Enggak bisa. Kalau begitu apa? Ada Tuhan yang penciptanya. Maka bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Nanti baru setelah ini turun juga belum ada ayatnya kan? Kalau diingatkan oleh Allah, bacalah, pelajarilah. Agar apa? Agar di saat itu kamu sadar bahwa kamu ini adalah makhluk yang lemah dan Allah yang maha mengatur. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, setelah diciptakan ini bagaimana? Bukan diciptakan sekadar bisa hidup, kasih nyawa saja. Diberi oleh Allah modal. Dalam surat apa tadi? Dalam surat As-Sajdah tadi. Diberi oleh Allah min suratin bain summa sawa wa nafaqa fihi min ruhihi. Sama dengan hadis ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dijadikan Allah bisa wal absara. Bisa melihat. Wal afidah. Hati. Itu kenapa tiga itu yang kalau jasad sudah tadi ya. Tiga itu kan suatu hal tidak bisa dilihat itu. Pendengaran. Bukan kuping. Kuping lain ibu sekalian. Penglihatan. Alatnya mata. Tapi kok bisa melihat? Ya. Telinga kok bisa mendengar? Al-afidah. Hati. Hati itu apa? Bisa merah. Coba tiga itu gak diingatkan oleh Allah. Bahwa salah satu kelebihan manusia itu. Pendengar, hati. Ada afidah. Ada hati. Maka itu di dalam apa? Di dalam menentukan sesuatu, kata hati itu sangat menentukan. Ya. Kenapa? Karena inilah yang akan memperjelas langkah hidup kita ke depan. Dengan mendengar, dengan melihat, maka menimbulkan hati kita. Ya, kenapa tidak otak dikatakan oleh Allah? Karena apa yang didengar, apa yang dilihat, akan sampai ke sini. Apa? Ada dijadikan lagi oleh Allah alat untuk mencernanya, memikirkannya. Otak kita, akal kita. Dan itu sudah cukup. Tapi kalau akal aja tidak cukup, maka perlu apa? Hati. Pikir, zikir. Apa? Jadi sesuatu itu diperiksa oleh otak kita, dirasa oleh hati kita. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dan itu diingatkan kepada Nabi. Oh, kalau begitu, Tuhan itu, kan itu artinya ya, Tuhan itu gitu adalah Maha Besar. Ini artinya ayat ini sekalian, ya Muhammad, cari Tuhan. Kan gitu ya. Tadi Nabi kan belum apa? Tuhan, siapa Tuhan? Menciptakan kamu. Apa yang ciptakannya? Ciptakan segala sesuatunya. Kalau itu kamu baca, sampai ayat ketiga. Kalau itu kamu baca dengan bagus-bagus, Iqra wa rabbukal akram. Coba teliti sekali lagi. Coba teliti. Coba baca sekali lagi. Dan di saat itu kamu Tuhan, yang Tuhan kamu itu adalah Maha mulia. Di dalam beberapa ayat, di dalam surat Muzammil dikatakan, baru Tuhan kamu itu adalah Allah. Dan selanjutnya nanti akan diperjelas oleh Allah dengan turunnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi ayat ini ayat akidah, ayat tauhid. Bagaimana kita menetapkan keyakinan kita, Allah adalah Tuhan kita. Bagaimana kita meyakini? Kita meyakininya dengan rububiyahnya. Maka itulah sebabnya dalam mencari Allah, dalam meyakini Allah perlu secara rububiyah. Rububiyah apa? Coba kamu fikirkan Allah Tuhan yang kamu sembah itu secara rububiyah. Artinya dengan penciptaan yang diperlihatkannya sebagai tanda kebesarannya di hadapan kita. Rububiyah namanya. Kalau itu sudah ketemu, akan muncul lagi namanya adalah nama-namanya. Allah itu siapa? Allah itu Al-Alim, yang Maha Tahu. Allah itu Al-Khaliq. Di sini kita akan berkata, Allah itu Al-Khaliqul Mudabbirul, Al-Musawwiru. Itu nama-nama Allah yang menunjukkan proses apa? Proses keciptaan dan berkelanjutan. Diciptanya Al-Khaliq. Dan dibentuknya.
Kita ciptaan dibentuknya. Dan diaturnya. Gitu ya. Dikuasainya kan gitu. Maka kalau dalam surat Al-Nas lebih jelas lagi. Siapa Tuhan kamu? Qul a'udzu birabbin nas. Kan kesini perginya nih. Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusianya? Malikin nas itu apa? Tuhan itu penguasa diri manusia. Tuhan itu siapa? Ilahin yang disembah. Arahnya kita berislam itu apa? Akui Allah telah menciptakan kita, kan gitu ya. Dan menciptakan semesta alam, tapi secara khusus disebut manusia dalam surat An-Nas. Dan setelah diciptanya, kita dikuasainya, dimilikinya, dan oleh karena kita dimilikinya, sebagai yang diciptanya, kita harus mengabdikan, memperhambakan diri kepadanya. Maka para ulama mengatakan, inilah maka tauhid itu, ada tauhid rububiyah, ada asma wa sifat, ada uluhiyah. Ada dalam Al-Quran. Ada yang tak mau mengistilahkan seperti itu. Ya, jadi perdebatan kan. Tapi secara akalnya begitu. Ayat pertama ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi, ayat tauhid rububiyah. Ya. Terus ada tauhid asma wa sifat. Kalau demikian selanjutnya apa? Tauhidnya tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu beribadah. Ya kita kaji kebesaran Allah, akibatnya kita akui kebesaran Allah dan kita akan tunduk. Dan kita beribadah itu dijadikan naluri kita juga. Tidak bisa asal-asalan, diberi lagi oleh Allah pedomannya. Apa pedomannya? Aqimis shalah. Kan itu kan? Warka'u wasjudu. Masya Allah ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi Iqra' wa rabbukal akram. Dan tidak jelas juga. Umpamanya belum lagi apa? Belum lagi nerima ya. Kan berdebat itu kan sampai sana ya. Di ngomongin lagi oleh Allah. Tuhan kamu itu allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa pena? Pena itu termasuk makhluk yang awal-awal diciptakan Allah. Karena pena alat, bukan pena yang seperti ini. Pena itu alat menulis. Bapak yang baca. Karena dengan ini, artinya apa? Untuk mencari Tuhan itu perlu ilmu, kan gitu. Ilmu itu perlu apa? Dipelajari. Dan untuk mempelajari ilmu itu perlu alat, kan gitu. Kalau tidak salah kan gitu begini. Ilmu, kewajiban. Allama, ilmu kan. Nabi Adam, maka dia lebih mulia daripada malaikat, daripada jin di waktu itu apa? Karena ilmu. Coba hubungkan ini Bu sekalian. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Kan setelah Adam diciptakan dikumpul oleh Allah. Ini Adam, ini malaikat, ini jin, iblis dan seterusnya Bu sekalian. Iblis lah. Yang ini diajar oleh Allah manusia. Wa 'allama Adama. Allah mengajar Nabi Adam. Al-asma, sebuah kunci ilmu diajarkan. Jadi yang diajarkan itu apa? Kunci ilmu. Setelah itu, ini tidak diajarkan. Karena ini tugasnya apa? Sesuai dengan malaikat, sesuai dengan kondisinya. Dia tidak punya apa? Dia tidak punya, diciptakan oleh Allah makhluk yang tidak punya hawa nafsu. Tapi diciptakan oleh Allah makhluk yang hanya punya akal. Nafsu, akal kalau tidak dikendalikan oleh nafsu, dia akan selalu berada pada posisi yang benar. Maka akal malaikat hanya disuruh. Makhluk itu dimajikan oleh Allah, hanya kerjanya tunduk kepada Allah. La ya'suna ma amarallah. Apa aja perintah Allah, sami'na wa ta'ana. 100% dilakukannya. Jadi makhluk yang patuh 100% kepada Allah siapa? Manusia ada tak? Apalagi kita zaman sekarang ini kan. Jadi makhluk yang patuh, makhluk yang 100% nantang Allah siapa? Iblis. Makhluk yang antara dua-duanya apa? Manusia. Maka itulah manusia dan jin itu menjadi bahan objek akan diwajibkan oleh Allah beribadah, diwajibkan oleh Allah mengikuti pedoman aturan. Kalau pedoman aturan itu dijalankan, dia akan selamat. Dan pedoman aturan itu harus dipelajari. Bagaimana pelajarinya?
allama Adamal. Allah allazi allama bil qalam. Belajar dengan pena. Kemudian apa? Dengan belajar itu allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga yang tidak tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan pengalaman, mungkin dengan hasil penelitiannya dapat ilmu baru. Dia tidak serta-merta karena dia itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ilmu baru sekarang ini didapat karena penelitian. Kenapa ada alat pengeras suara? Karena setelah diteliti. Kenapa? Oh, rupanya suara yang keluar ini dia akan bergentayangan biada. Itu orang-orang itu yang tahu, ibu sekalian. Bisa ditangkap. Ya, makanya disuarakan gitu kan. Itu penelitian. Kenapa bisa kertas jadi begini? Ini kan kertas ini kan putih, tapi ini dari batang kayu ini. Kan Bu? Kenapa dari batang kayu? Karena kertas itu dibuat dari apa? Bubur kertas. Kenapa jadi putih? Ada penelitian bahwa warna yang itu bisa diputihkan kalau dikasih zat kimia ini itu kan itu kan. Inilah maksudnya. Jadi kalau begitu Al-Alaq 1-5 betul-betul kunci ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama sekali diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia, kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran adalah kunci ilmu. Kenapa? Karena manusia untuk berjalan di muka bumi ini, untuk hidup di muka bumi ini dengan baik harus ada ilmu. Tidak bisa hanya dengan seperti apa? Seperti hewan. Kalau hewan, dia tidak ada ilmu. Kan memang tidak dibekali oleh Allah untuk mencari Ada tidak ilmu hewan? Tidak ada. Sepintar-pintar burung beo. Burung apa namanya itu? Beo ya. Assalamualaikum. Pintar tak dia? Tidak pintar. Tapi dia itu dibiasakan itu kan. Jadi kalau dibiasakan, dia akan niru aja. Maka karena dia tidak ada ilmu dan tidak diberi oleh Allah bekal seperti ini. Tidak ada wa'allama dan mengajarkan binatang-binatang, tidak ada. Ini diciptakan oleh Allah. Ini makhluk yang sebuah hewan ciptakan oleh Allah, dikasih nafsu, sudah. Kalau dia punya nafsu, yang penting dia makan. Sehingga badannya besar. Kalau dia sudah besar, karena apa? Itu diciptakan karena manusia. Kenapa karena manusia? Karena manusia untuk bisa hidup dengan apa? Dengan lebih berkualitas, dia perlu makanan. Makanannya perlu hewani, perlu nabati. Coba lihat ibu sekalian. Maka kalau kita kaitkan di dalam ayat Al-Quran, itulah yang diingat. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Surah Al-Baqarah ayat 28. 29. Huwallazi ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa saja yang di bumi ini, coba pikir. Apa saja? Sebutlah. Tidak hewan kan, tidak tumbuh-tumbuhan kan, tidak batu kan, tidak air kan, tidak ikan kah? Untuk siapa? Apakah dengan demikian kamu tidak juga bersyukur, kata Allah? Apa tidak bersyukur? Ada oh iya kan tidak semuanya halal. Iya, binatang yang tidak halal itu juga ada hikmahnya. Kan harimau tidak halal, babi tidak halal, singa tidak halal, buaya tidak halal. Kenapa? Tapi kenapa diciptakan oleh Allah? Itu ekosistem yang harus ada di permukaan bumi ini. Kan ya? Kan yang halal itu apa? Ya kambing, ya sapi, ya kuda, itu halal kan? Ya ikan halal semua. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, semua ikan yang di laut halal untuk kamu makan. Coba lihat ya. Arilah lewat. Jadi itulah kajian sekilas apa? Surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 ayat 5 yang luar biasa. Saya sendiri juga mengatakan luar biasa. Itu baru sekilas sebenarnya. Kalau saya baca di dalam apa ini Bapak sekalian, minimal ada 9 hal yang di dalam memahami ini. Dikatakan di dalam tafsir Mukatsir itu, awal al-amru bil qiraah, pertama perintah berbaca, yang kedua qaunul qiraah hadza bi ismi rabb, membaca itu bukan asal baca, tapi membaca yang benar untuk mengakui adanya Tuhan. Kemudian Allah mensifatkan dia sebagai pencipta. Kemudian kenapa manusia diciptakan dengan apa disebutkan di sini alaqah saja, padahal prosesnya lebih panjang lagi kan? Kemudian
Ada perintah. Kenapa diulang-ulang perintah membaca tadi? Kan 2 kali ya. Iqra' bismi rabbikal akram. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Iqra' wa rabbukal. Kenapa 2 kali? Itu sampai ke sana. Kemudian mengajarkan manusia yang tidak dia ketahui bahwa pada dasarnya manusia ini tidak ada yang tahu. Ada tidak orang yang alim sejak baru lahir ke dunia? Tidak ada. Ada tidak yang pintar? Tidak ada sekalian. Semua manusia lahir ke atas dunia bodoh. Sepintar apalah, tak kalah Habibie ya. Orang Indonesia terpintar siapa? Pak Habibie. Lahir ke dunia bodoh juga, sama dengan kita. Kapan dia jadi pintar? Allama. Dia belajar. Jadi itu sekalian. Jadi kalau mau belajar. Kalau enggak, ya sudah. Sama. Yang enggak mau belajar siapa? Nah, itu selesai sekalian. Maka itu dikatakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah belajar. Kapan? Sepanjang hayat. Bukan sampai S3 aja, tapi sepanjang hayat. Silakan kalau ada yang nak bertanya, 1-2 dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita beri satu pertanyaan saja karena waktunya sudah 9:30. Mungkin ada kegiatan gitu. Diatur Ibu, Pak, satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, dalam perang ya, pasukan Nabi yang begitu sedikit melawan kaum Quraisy yang pasukannya banyak, Nabi sempat berdoa di situ kan, ya Allah, bantulah kami, apa tadi Ustaz ya, kalau enggak dibantu agama ini akan habis oleh. Iya, begitu Ustaz ya. Ya. Nah, itu semacam doa itu semacam kalimat ancaman kepada Allah Ustaz. Bukan ancam, istighosah. Istighosah. Istighosah itu permintaan kita yang dalam kondisi sulit. Iya. Itu boleh kepada Allah. Boleh Ustaz. Boleh. Kalau dikaitkan dengan keadaan kita sekarang Ustaz, dengan Indonesia menuju gelap ini Ustaz. Itu Ustaz. Bisa nggak kita istighosah para ulama ini untuk menyelamatkan Indonesia ini? Ustaz? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, beristighosah tidak ada kaitannya dengan ulama. Jadi kadang berdoa, beristighosah, bermunajat kepada Allah itu diberikan kesempatan kepada semua orang tanpa batas. Dan kebetulan Nabi berdoa waktu itu karena dia sebagai panglima perangnya. Dan itu boleh tidak kita berdoa? Ya Allah boleh. Ya Allah, bagaimana saudara-saudara kami di Palestina? Mungkin lebih banyak yang beristighosah ada gitu. Kenapa belum? Kenapa belum? Ada 2 kemungkinan. Karena mungkin banyak kehendak Allah yang masih belum kamu kabulkan. Berbeda dengan kelompok Nabi yang sedikit tadi, itu adalah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang di kelompok pertama, yang pertama sekali Islam, yang Islamnya itu luar biasa kan? Tapi kita di akhir-akhir ini bagaimana? Ya, sebanyaknya itu sebanyaknya. Ya, maka kalau terjadi, ya Allah Indonesia gelap, ya. Padahal kita tidak ingin, ya Allah jadikan Indonesia terang kan gitu ya. Tapi kenapa tidak berhasil? Maka disinilah kita berkait dengan bahwa kondisi itu, doa itu bisa dikabulkan juga secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Tapi kita optimis, di suatu saat Allah akan tolong. Atau di suatu saat Allah juga akan hancurkan kita. Dengan apa? Kalau kita juga tidak memenuhi dengan hal-hal yang termasuk perjuangan orang Palestina yang sudah mati-matian begitu. Kenapa tidak berdoa seperti doa Nabi di waktu perang Badar? Berdoa mereka. Tapi mereka juga dalam kondisi yang teraniaya, tertindas. Kenapa belum ditolong? Padahal Nabi mengatakan doa orang tertindas itu ditolong oleh Allah. Ada. Mungkin sudah dijawab oleh Allah, tapi masih ada titik-titik yang kita tidak tahu. Dan kita juga berdoa bahwa Bapak sekalian, masing-masing kita kan juga punya hajat-hajat yang kondisi sulit ya. Kondisi yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kadang-kadang kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Bukan tidak dikabulkan oleh Allah, belum. Atau mungkin ada hal yang perlu diapakan. Maka itu sebabnya kita tidak boleh berhenti.
Adapun Nabi itu Nabi, maka itu menjadi apanya? Kondisi kesemaan. Dan itu menjadi contoh aja bagi kita. Secara khusus akan ada Bapak sekalian. Di saat kita minta secara khusus akan ada ditolong Allah, cuma kadang-kadang kita nak nyadari aja. Ada seorang yang betul-betul dalam kesempitan, ya Allah, alangkah sulitnya kini, ya Allah, tolonglah kalau gini. Rupanya secara tidak disadari dengan cara lain ditolong oleh Allah. Yang dimintanya lain, dikabulkannya lain kan. Tujuannya itu juga, tapi dia nak nyadar. Nah, kadang-kadang itu kan. Maka harus keyakinan kita bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah, apa yang kita kadukan kepada Allah, insya Allah tidak sia-sia. Pertama, dia akan jadi ibadah. Yang kedua, mungkin dikabulkan dengan cara yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, bisa kita ketahui. Yang keempat, mungkin ditangguhkan. Yang kelima, diganti dengan pahala. Pernah ada sia-sia itu. Jadi kalau Nabi, itu luar biasa memang. Karena kenapa? Kalau ditanya kenapa Nabi? Karena doa Nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Maka itu sebabnya Nabi tidak mau mensolatkan orang yang apa? Ada orang yang fasik kan tak mau Nabi nyuruh solatkan. Tapi disuruh apa? Sahabat yang lain. Tapi kalau disolatkan Nabi, pasti dikabulkan oleh Nabi. Orang tu insya Allah masuk surga. Tapi kenapa? Ada Nabi nak masuk. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi ada keistimewaannya. Ya. Saya rasa itu Pak. Adalah cukup setengah jam. Demikian saya banyak mohon maaf ibu-ibu dan bapak sekalian. Semoga kita membaca Al-Quran akan tetap menjadi tambahan ilmu kita, menambah keyakinan kita dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita di dalam perjalanan hidup di dunia ini menuju kebahagiaan dalam akhirat nantinya. Allahu minkum jami'an, nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.